Saat kita merenungkan firman Tuhan, maka roh kita mencari petunjuk dari Tuhan Bapa kita. Saat kita merenungkan firman Tuhan, saat itulah frekuensi hati kita terhubung dengan frekuensi hati Tuhan, sumber kehidupan, jalan dan kebenaran yang sejati. Dan petunjuk yang didapat roh kita dari kebenaran firman Tuhan akan mengajar kita, menyatakan kesalahan kita, memperbaiki kelakuan kita, dan mendidik kita dalam kebenaran. Maka ketika kita melakukan kebenaran Tuhan, hidup kita akan menjadi terang dan garam bagi siapapun di sekeliling kita. Kalau setiap hari kita belajar firman Tuhan, maka hidup kita ini dijagai untuk selalu berada dalam kehendak Tuhan. Ku ikuti panggilanmu, ku percaya. Sungguh besar setiamu, kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Tak peduli masa lalu, Engkau tetap memilihku. Ubahkanku, sempurnakan jadi karya yang indah. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya. Kini aku percaya, tiada yang mustahil bagimu. Kuasa-Mu kuatkanku, dasarku berharap. Ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya. Tak akan ku takut, tak akan ku gentar. Kaulah imanku, Kaulah Tuhanku. Tak akan ku ragukan kebaikan-Mu di hidupku. Kini aku percaya, tiada yang mustahil bagimu. Kuasa-Mu kuatkanku, dasarku berharap. Ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya, ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku kan setia sampai akhir
Mazmur 37 ayat 37 sampai 39. Perhatikanlah orang yang tulus dan lihatlah kepada orang yang jujur, sebab pada orang yang suka damai akan ada masa depan, tetapi pendurhaka akan dibinasakan bersama-sama, dan masa depan orang-orang fasik akan dilenyapkan. Orang-orang benar diselamatkan oleh Tuhan. Ia adalah tempat perlindungan mereka pada waktu kesesakan. Kalimat yang disebutkan oleh pengkhotbah di dalam pengkhotbah pasal yang ke-12 dikatakan akhir dari segala yang didengar ialah takutlah akan Tuhan dan berpeganglah pada perintah-perintahnya, karena ini adalah kewajiban setiap orang. Sungguh suatu kesimpulan yang mengingatkan semua kita bahwa akhir segala yang didengar adalah kembali kepada Tuhan pencipta kita. Pengkhotbah ingin mengatakan kepada kita bahwa dari segala sesuatu yang kita jalani, kehidupan kita dari bayi kecil sampai dewasa dan tua, maka akhir segala sesuatu adalah kembali kepada pencipta kita, takut akan Tuhan. Di dalam pengkhotbah pasal yang ke-12 ayat yang ke-8 adalah merupakan kesimpulan dari pengkhotbah, yaitu kesia-siaan atas kesia-siaan. Kata pengkhotbah, segala sesuatu adalah sia-sia. Memang segala sesuatu adalah sia-sia ketika kita tidak melibatkan Tuhan di dalam kehidupan kita. Apalagi akhir dari segala sesuatu yang dilakukan ujungnya bukan dengan Tuhan, maka itu adalah kesia-siaan. Saya katakan sekali lagi, tidak ada masalah kita mau mulai dengan segala sesuatu yang baik, bahkan menjalani prosesnya dengan luar biasa. Tetapi sungguh kita ini perlu mengingatkan diri kita bahwa berjalan bersama Tuhan, mengalami Tuhan, bukan hanya di awal, bukan hanya di dalam prosesnya, tetapi juga harus sampai pada akhirnya. Kalau kita tadi membaca pengkhotbah pasal yang ke-12 sebagai rangkuman kesimpulan dari pengkhotbah pasal 1 sampai 12, izinkan saya membacakan pengkhotbah pasal yang pertama. Ada hal yang menarik yang ditekankan oleh pengkhotbah, bahwa memang segala sesuatu adalah sia-sia. Segala sesuatu yang tidak melibatkan Tuhan pencipta kita dalam segala rencana dan kehendaknya akan bisa jadi sia-sia. Bahkan ketika kita ini lebih mendengarkan akan jiwa kita dan mengikuti keinginan daging kita, maka sungguh-sungguh akhir segala sesuatu menjadi sia-sia karena tidak diakhiri dengan Tuhan. Mari perhatikan pengkhotbah pasal yang pertama mulai ayat yang pertama. Inilah perkataan pengkhotbah anak Daud, raja di Yerusalem. Kesia-siaan belaka, kata pengkhotbah, kesia-siaan belaka. Segala sesuatu adalah sia-sia. Apakah gunanya manusia berusaha dengan jerih payah di bawah matahari? Keturunan yang satu pergi dan keturunan yang lain datang, tetapi bumi tetap ada. Matahari terbit, matahari terbenam, lalu terburu-buru menuju tempat ia terbit kembali. Angin bertiup ke selatan, lalu berputar ke utara. Terus-menerus ia berputar, dan dalam putarannya angin itu kembali. Semua sungai mengalir ke laut, tetapi laut tidak juga menjadi penuh. Kemana sungai mengalir, ke situ sungai mengalir selalu. Segala sesuatu menjemukan, sehingga tak terkatakan oleh manusia. Mata tidak kenyang melihat, telinga tidak puas mendengar. Apa yang pernah ada akan ada lagi, dan apa yang pernah dibuat akan dibuat lagi. Tak ada sesuatu yang baru di bawah matahari. Adakah sesuatu yang dapat dikatakan, lihatlah ini baru, tetapi itu sudah ada dulu, lama sebelum kita ada.
Kenang-kenangan dari masa lampau tidak ada, dan dari masa depan yang masih akan datang pun tidak akan ada kenang-kenangan pada mereka yang hidup sesudahnya. Aku, pengkhotbah, adalah raja atas Israel di Yerusalem. Aku membulatkan hatiku untuk memeriksa dan menyelidiki dengan hikmat segala yang terjadi di bawah langit. Itu pekerjaan yang menyusahkan yang diberikan Allah kepada anak-anak manusia untuk melelahkan diri. Aku telah melihat segala perbuatan yang dilakukan orang di bawah matahari, tetapi lihatlah, segala sesuatu adalah kesia-siaan dan usaha menjaring angin. Kalau kita belajar dari pengkhotbah, dia mengawali dengan kesimpulan bahwa kehidupan ini merupakan siklus dari generasi ke generasi. Kehidupan ini juga siklus yang sudah diatur tentang angin, tentang sungai, tentang segala sesuatu yang terjadi. Pengkhotbah ingin menyampaikan akan hikmat demi hikmat yang dia dapat ketika dia mempelajari akan dunia ini. Dan kita tahu kesimpulannya ada di dalam Pengkhotbah pasal yang ke-12. Pengkhotbah pasal yang ke-12 ayat yang ke-13 ketika dikatakan, akhir dari segala yang didengar ialah takutlah akan Allah dan berpeganglah pada perintah-perintahnya, karena ini adalah kewajiban setiap orang. Saya dan saudara berkewajiban untuk takut akan Tuhan dan berpegang kepada perintahnya. Orang yang berpegang kepada perintah-perintah Tuhan dan melakukannya tidak akan hidup dalam kesia-siaan. Dia akan melewati setiap prosesnya dengan Tuhan dan akhir dari hidupnya dengan Tuhan. Tidak mudah untuk mempertahankan hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Tetapi kalau kita menginginkan Dia dan meminta Dia untuk ambil bagian dalam hidup kita, maka Dia, Tuhan, dengan segenap hati akan melakukannya untuk kita. Karena Dia mengasihi kita, karena Dia memiliki rencana yang indah buat setiap kita, Dia akan membawa kehidupan kita ini berarti dan tidak diakhiri dengan kesia-siaan. Kitab Pengkhotbah ini dibuat oleh Salomo, Raja Israel, anak dari Raja Daud. Salomo adalah anak kedua Daud dengan Batsheba. Anak pertama hasil perzinahan Daud dengan Batsheba mati. Kemudian Tuhan menghibur Daud dan Batsheba dengan memberikan Salomo. Salomo adalah orang pilihan Tuhan. Dan Salomo memiliki hikmat dan kekayaan melebihi akan semua manusia di atas bumi. 1 Raja-Raja pasal yang ketiga mulai ayat yang ke-5. Di Gibeon itu Tuhan menampakkan diri kepada Salomo dalam mimpi pada waktu malam. Berfirmanlah Allah, mintalah apa yang hendak kuberikan kepadamu. Lalu Salomo berkata, engkaulah yang telah menunjukkan kasih setiamu yang besar kepada hambamu Daud ayahku, sebab ia hidup di hadapanmu dengan setia, benar, dan jujur terhadap engkau. Dan engkau telah menjamin kepadanya kasih setia yang besar itu dengan memberikan kepadanya seorang anak yang duduk di tahtanya seperti pada hari ini. Maka sekarang ya Tuhan Allahku, engkaulah yang mengangkat hambamu ini menjadi raja menggantikan Daud ayahku, sekalipun aku masih sangat muda dan belum berpengalaman. Demikianlah hambamu ini berada di tengah-tengah umatmu yang kau pilih, suatu umat yang besar, yang tidak terhitung dan tidak terkira banyaknya. Maka berikanlah pada hambamu ini hati yang faham menimbang perkara untuk menghakimi umatmu dengan dapat membedakan antara yang baik dan yang jahat. Sebab siapakah yang sanggup menghakimi umatmu yang sangat besar ini? Lalu adalah baik di mata Tuhan bahwa Salomo meminta hal yang demikian. Jadi berfirmanlah Allah kepadanya,
Oleh karena engkau telah meminta hal yang demikian dan tidak meminta umur panjang atau kekayaan atau nyawa musuhmu, melainkan pengertian untuk memutuskan hukum, maka sesungguhnya aku melakukan sesuai dengan permintaanmu itu. Sesungguhnya aku memberikan kepadamu hati yang penuh hikmat dan pengertian, sehingga sebelum engkau tidak ada seorang pun seperti engkau, dan sesudah engkau takkan bangkit seorang pun seperti engkau. Dan juga apa yang tidak kau minta aku berikan kepadamu, baik kekayaan maupun kemuliaan, sehingga sepanjang umurmu tak akan ada seorang pun seperti engkau di antara raja-raja. Dan jika engkau menurut segala jalan yang kutunjukkan dan tetap mengikuti segala ketetapan dan perintahku sama seperti ayahmu Daud, maka aku akan memperpanjang umurmu. Sungguh suatu penyataan Tuhan yang luar biasa kepada Salomo. Salomo meminta hikmat dan pengertian untuk menghakimi umat Israel. Tetapi Tuhan kemudian memberikan apa yang tidak diminta oleh Salomo. Tuhan memberikan kepada Salomo kekayaan dan kemuliaan. Tetapi kalau kita memperhatikan di dalam 1 Raja-Raja 3 ayat yang ke-14, ada kalimat yang menyebutkan, dan jika engkau hidup menurut jalan yang kutunjukkan dan tetap mengikuti segala ketetapan dan perintahku sama seperti ayahmu Daud, maka aku akan memperpanjang umurmu. Kalau Salomo hidup sama seperti ayahnya, maka dia akan mengakhiri segala sesuatu dengan Tuhan, dengan kemuliaan. Lalu apakah Salomo setia sampai akhir hidupnya mengikuti Tuhan, yaitu Tuhannya Daud? 1 Raja-Raja pasal yang ke-11 mulai ayat yang pertama. Adapun Raja Salomo mencintai banyak perempuan asing. Di samping anak Fir'aun, ia mencintai perempuan-perempuan Moab, Ammon, Edom, Sidon, dan Het. Padahal tentang bangsa-bangsa itu Tuhan telah berfirman kepada orang Israel, janganlah kamu bergaul dengan mereka, dan mereka pun janganlah bergaul dengan kamu, sebab sesungguhnya mereka akan mencondongkan hatimu kepada allah-allah mereka. Hati Salomo telah terpaut kepada mereka dengan cinta. Ia mempunyai 700 istri dari kaum bangsawan dan 300 gundik. Istri-istrinya itu menarik hatinya daripada Tuhan. Sebab pada waktu Salomo sudah tua, istri-istrinya itu mencondongkan hatinya kepada allah-allah lain, sehingga ia tidak dengan sepenuh hati berpaut kepada Tuhan Allahnya seperti Daud ayahnya. Demikianlah Salomo mengikuti Asitoret, dewi orang Sidon, dan mengikuti Milkom, dewa kejijikan sembahan orang Amon. Dan Salomo melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, dan ia tidak dengan sepenuh hati mengikuti Tuhan seperti Daud ayahnya. Pada waktu itu Salomo mendirikan bukit pengorbanan bagi Kamos, dewa kejijikan sembahan orang Moab, di gunung di sebelah timur Yerusalem, dan bagi Molok, dewa kejijikan sembahan Bani Amon. Demikian juga dilakukannya bagi semua istrinya, orang-orang asing itu yang mempersembahkan korban ukupan dan korban sembelihan kepada allah-allah mereka. 1 Raja-Raja 11 ayat yang ke-9 dikatakan, sebab itu Tuhan menunjukkan murkanya kepada Salomo, sebab hatinya telah menyimpang daripada Tuhan Allah Israel, yang telah 2 kali menampakkan diri kepadanya, dan yang telah memerintahkan kepadanya dalam hal ini, supaya jangan mengikuti allah-allah lain, akan tetapi ia tidak berpegang pada yang diperintahkan Tuhan. Mari belajar dari kehidupan Salomo.
Salomo adalah orang pilihan raja setelah Daud. Salomo diberikan hikmat dan pengertian untuk menghakimi akan bangsa Israel. Salomo diberikan akan bekal untuk memimpin orang Israel. Salomo melakukan apa yang tidak dilakukan Daud dengan membangun akan bait Allah untuk Allah Israel. Dan Salomo melakukan banyak hal yang mengagumkan di mata bangsanya. Tetapi yang paling utama adalah melakukan kehendak Tuhan, menjagainya dari awal sampai akhir. Dari 1 Raja-Raja 11 kita tahu bahwa Salomo terpikat dengan wanita-wanita asing. Bahkan perempuannya Salomo begitu banyak, 700 istri dari kaum bangsawan dan 300 gundik. Salomo mabuk cinta dan melupakan perintah Tuhan. Dan istri-istri Salomo ini mencondongkan hati Salomo kepada Allah sesembahan mereka. Mari belajar untuk selalu bergantung kepada Tuhan, karena seperti yang dikatakan pengkhotbah, segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kita adalah kesia-siaan, kecuali hidup dalam takut akan Tuhan dan melakukan ketetapan-ketetapannya. Mari berseru kepada Tuhan Yesus untuk mengimpartasikan kesetiaan yang Dia miliki, melakukan kehendak Bapa. Dia Allah menjadi manusia yang kemudian menjadi penebus dosa kita di atas kayu salib, kemudian Dia bangkit menang atas maut. Mari belajar dari kesetiaan Tuhan Yesus yang terus-menerus menjaga hatinya untuk melakukan kehendak Bapa dan menggenapkannya sampai akhir. Sementara kita merenungkan firman Tuhan, kemudian hati dan pikiran kita penuh dengan beban masalah dan keinginan, maka masalah dan keinginan itu akan lebih kuat berbicara kepada kita, bukan kebenaran Tuhan yang berbicara kepada kita. Berbeda kalau hati kita tenang menginginkan Tuhan, pikiran kita penuh dengan kebenaran Tuhan, dan keinginan tidak mengendalikan kita. Maka keadaan ini akan membuat kita mudah mendengar suara Tuhan dan mengerti kehendak Tuhan. Kalau kita merenungkan firman Tuhan setiap hari, maka Tuhanlah yang menjadi petunjuk jalan kehidupan kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Tuhan Yesus, Engkaulah gembalaku yang baik. Buatlah hatiku selalu melekat kepadamu. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Bawalah aku menjalani hidup sesuai dengan rencana-Mu ya Tuhan. Amin. Saya Yosea Kristiono, Gembala Jemaat GKI Injil Keselamatan Semarang. Tetap percaya, tetap semangat. God bless.